Perkenalkan, nama saya Emilka Anastasia Panto dengan NIM 1906 1102 Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pola dan perilaku kerja di masa pandemi. Menurut Robbins 2002 menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung resiko. Perilaku kerja lebih cenderung kepada pokok kepribadian karena kepribadian menggambarkan perilaku seorang individu. Di masa pandemi, roda perekonomian masyarakat tetap harus berjalan untuk mempertahankan kemampuan daya beli yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan negara. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus mempersiapkan diri dan mulai beradaptasi dengan perubahan pola hidup baru atau new normal. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan New Normal Life yang selanjutnya oleh pemerintah Indonesia disebut Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB sebagai respon realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta resultansi analisis di berbagai sektor kehidupan nasional, khususnya masa depan perekonomian nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap perilaku, gaya hidup, dan cara bekerja dari karyawan dan wirausahawan. Perilaku-perilaku tersebut merupakan proses penyesuaian pada keadaan tempat bekerja karyawan dan wirausahawan. Karyawan bekerja di kantornya tentu memiliki peraturan sendiri terkait COVID-19, sedangkan wirausahawan yang merupakan pemilik dari usaha akan bebas membuat dan mematuhi peraturan yang dibuat untuk tempat kerjanya. Theory of Planned Behavior atau TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dideskripsikan oleh 3 variabel, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Ketiga variabel ini merupakan variabel independen yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Kotler, wabah COVID-19 akan membuat masyarakat mengadopsi perilaku anti-konsumerisme. Mereka akan memilih hidup lebih sederhana dengan hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat juga akan mulai mendukung gerakan degrowth yang memandang konsumsi penduduk dalam berbagai sektor sudah lebih besar dari yang bisa disediakan oleh bumi. Selain mempertimbangkan untuk menjadi vegetarian, masyarakat juga akan lebih ramah lingkungan dan sebisa mungkin mendaur ulang atau memperbaiki atau mendekorasi ulang atau mendonasikan barang-barang atau makanan yang masih layak. COVID-19 berdampak signifikan terhadap dunia usaha sehingga karyawan diberhentikan atau dirumahkan atau bekerja dari rumah. Yang pasti mereka akan membutuhkan penyesuaian perilaku, bahkan kalaupun mereka mendapatkan kembali pekerjaan mereka dan beraktivitas seperti biasa. Selama bekerja mereka harus tetap patuh dan menjalankan perilaku sesuai protokol kesehatan. Karyawan yang berada pada kelompok middle income ke atas biasanya melakukan saving sebelum dan selama masa pandemi. Apabila kelompok ini kehilangan pekerjaan, mereka akan mencari peluang untuk pengembangan diri, misalnya dengan ikut kursus atau pelatihan dan mendapatkan sertifikasi atau bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang jadi masalah adalah sekelompok orang yang sama sekali tidak lagi menerima gaji dan saving atau tabungan mulai menipis atau bahkan habis. Satu hal yang pasti,
Selalu ada jalan untuk semua masalah, asal mau berusaha dan tidak menjaga gengsi. Kelompok ini akan berusaha melakukan sesuatu untuk setidaknya memenuhi kebutuhan pokok. Perilaku kewirausahaan berkembang lebih banyak di masyarakat. Mereka secara kreatif menjual berbagai jenis barang atau jasa yang memang dibutuhkan orang lain. Banyak yang menawarkan sayuran, buah-buahan, dan bahan pokok lainnya, serta jasa pengantaran, bahkan jasa wisata virtual. Ini hanya segelintir dari banyak perilaku inovatif yang tiba-tiba muncul selama wabah COVID-19. Perilaku menolong, seperti memberikan pinjaman lunak dan donasi juga sumbangan lainnya, cukup berkembang di masyarakat selama wabah COVID-19. Tidak hanya pada kalangan menengah ke atas, tetapi masyarakat biasa juga menyadari pentingnya menolong sesama, misalnya menyediakan makanan gratis atau bahan pokok lainnya. Perilaku sosial lainnya juga berkembang, seperti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan sosial dan keluarga akan menjadi kebiasaan baru. Masyarakat akan memberikan nilai yang lebih tentang pentingnya kehidupan berkeluarga, berteman, dan komunitas. Wabah COVID-19 juga menggugah kesadaran akan kerentanan kehidupan manusia secara keseluruhan, sehingga perilaku beragama dan spiritualitas menjadi lebih berkualitas. Wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga mengindikasikan dampak positif terhadap perubahan perilaku. Dalam jangka pendek, untuk menghadapi ancaman COVID-19, protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah menjadi panduan untuk berperilaku. Sedangkan untuk jangka panjang, justru banyak perilaku yang terbentuk secara konstruktif yang membuat kehidupan manusia ke depan akan lebih baik. Perilaku yang diharapkan antara lain seperti berkaitan dengan perilaku hidup sehat, penggunaan teknologi, kebiasaan baru di sektor pendidikan, perilaku dalam media sosial, perilaku kerja, perilaku konsumen, dan perilaku sosial keagamaan akan berubah menjadi lebih baik dan efisien. Perubahan perilaku untuk kenormalan baru, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perlu dipelihara dan dikembangkan. Sekian dan terima kasih.